Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 133 sebagaimana bacaan yang diberikan kepada kita di dalam mensyukuri penyertaan Tuhan 59 tahun PGI DKI Jakarta. Saya akan membaca dari Alkitab TB1. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Popo sudah telah saling merangkul satu dengan yang lainnya.
Tapi saya mau mencoba menggesernya dalam konteks keluarga. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bersuami, yang sudah beristri, izinkan saya bertanya, kapan terakhir merangkul istrinya? Ibu-ibu yang menjawab, berarti ibunya yang merangkul bapaknya, kan gitu. Bapak-bapak tidak ada yang menjawab. Ada dua indikasi. Karena memang sudah begitu harmonis, sehingga tidak perlu lagi dirangkul dia, tidak perlu lagi dibalut hatinya, atau karena memang lagi pas tenang-tenangnya gitu, lagi pas bercekcok dengan pasangan. Bahwa Mazmur 133 ini mengungkapkan kebenaran rohani yang secara substansi. Saya melihat bahwa secara substansi sama dengan Injil Yohanes 17, yaitu di mana Yesus berdoa agar para pengikutnya ditetapkan dalam kasih, ditetapkan dalam kekudusan, ditetapkan dalam persatuan. Yesus tahu bahwa Roh Kudus tidak dapat bekerja di antara mereka jikalau ada perpecahan yang disebabkan oleh dosa dan ambisi pribadi atau motivasi tersendiri. Mazmur 133 ini merupakan kidung syair yang sangat indah. Keindahannya tampak dari isinya yang berupa pujian tentang persaudaraan sejati. Patut dibayangkan Bapak Ibu, ketika kidung ini menjadi nyanyian komunal oleh para peziarah, mereka belum tentu saling mengenal satu dengan yang lainnya. Meski demikian, mereka bisa bersatu. Mereka saling merangkul, mereka saling bergandengan tangan dan berlaku sebagai saudara dalam peziarahan bersama mendaki Bukit Sion. Ini luar biasa Bapak Ibu. Karena di satu sisi atau di bagian yang lain, bahwa pemazmur saya mencoba untuk masuk dalam suasana batinnya. Bagaimana dia merindukan kerukunan, bagaimana dia merindukan persaudaraan. Dulu sebelum Israel pecah menjadi bagian utara dan selatan, Israel begitu luar biasa, begitu hebat. Dia mengingat bagaimana penyertaan dan pembelaan pertolongan Tuhan kepada mereka yang begitu hebat itu. Tetapi oleh karena kekerasan hati, entah itu tadi saya katakan ada ambisi, ada dosa, ada motivasi terselubung, pada akhirnya Israel ini terpecah. Namun dalam peziarah ini begitu indah. Komandan kidung syair dalam Mazmur ini begitu hebat dan begitu luar biasa. Pemazmur menggambarkan keindahan persekutuan ini seperti acara penghabisan harum di Keluaran 29 dan di Mazmur 133 ayat 2 dalam bacaan kita. Dalam upacara itu harum diurapi minyak sebagai tanda pemberian jabatan imam. Urapan itu memberikan harum wewenang untuk menjadi pengantara antara umat dengan Allah. Urapan yang mengalir dari janggut ke jubah harum melambangkan efek pelayanan keimaman yang mempersatukan umat Tuhan. Persatuan itu sendiri mendatangkan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nyatanya Bukit Sion telah menyatukan para peziarah.
dan mengingat bukit ini diyakini sebagai kediaman Tuhan. Puncak Bukit Hermon itu pantas disebut sebagai gunung suci yang hanya bisa didaki dalam semangat rukun satu sama lain. Sekali lagi, Bukit Hermon itu disebut sebagai gunung suci yang hanya bisa didaki dalam semangat rukun satu sama lain. Saya bisa memahami bahwa kemudian pimpinan kita di BGIW DKI Jakarta mengangkat tema ini dan mengambil masuk ke 100 tidak. Tantangan pelayanan ke depan bukan semakin mudah, semakin sulit, semakin kompleks ya. Tema ini mau mengajak kita untuk saling merangkul satu dengan yang lain. Kita tidak akan sampai pada puncak, kita tidak akan tiba di gunung Tuhan, kita tidak akan merasakan penyertaan, pembelaan, pertolongan Tuhan kalau kita tidak saling merangkul, kalau kita tidak saling bergandengan tangan, kalau kita tidak saling menabur damai antara satu dengan yang lainnya. Artinya hanya orang-orang yang memiliki kasih persaudaraan sejati, orang-orang yang bersedia merangkul, lagi orang-orang yang setia menabur damai, yang mendapat perkenan tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Saya membayangkan para peziarah dalam komunal yang begitu banyak itu. Mereka berusaha untuk naik di atas Bukit Hermon. Sekalipun dipisahkan, dipecah menjadi dua wilayah, Israel Utara dan Selatan, tetapi dalam perziarahan ini mereka bisa rukun, mereka bisa bergandengan tangan. Spirit inilah yang mau kita hidupi di dalam menghadapi tantangan pelayanan kita ke depan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau saya melihat tema ini, menurut saya cukup mudah untuk kita pahami makna dan tujuannya. Tapi bagaimana dengan prakteknya? Apakah mudah untuk kita lakukan? Sekali lagi bahwa kita diminta agar terus saling merangkul dan menabur damai, yaitu di tengah kehidupan masyarakat yang tidak lagi diwarnai sikap saling menghormati. Ini tantangan kita ke depan, Bapak Ibu. Tidak mudah untuk kita menjalani, melaksanakan pelayanan yang begitu kompleks tantangannya ke depan ini. Namun kita dapat jadikan ini sebagai spirit kita, semangat kita, dan penuh keyakinan bahwa kita pasti bisa akan dibawa oleh Tuhan dalam pengalaman-pengalaman pelayanan yang hebat dan luar biasa. Kuncinya kita saling merangkul dan menabur damai, sekalipun kita tahu, kita sadari bahwa kita menghadapi kehidupan masyarakat sekali lagi yang tidak lagi diwarnai sikap saling menghormati dan saling menghargai, di mana sikap saling curiga dan saling memfitnah semakin bertumbuh subur. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Bapak Ibu sadar atau tidak, kita perhatikan atau tidak, para pejabat penyelenggara negara seolah berlomba untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aturan hukum diubah dalam semalam demi meloloskan ambisi dan kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok. Dan hampir setiap minggu ada berita-berita pembunuhan sekaligus peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal. Perselingkuhan begitu tinggi, alias tidak setia pada pasangan. Bapak Ibu membaca atau tidak, saya tidak tahu berita-berita. Kalau saya pribadi, saya kadang geleng kepala. Akhir-akhir ini banyak
wanita-wanita bersuami doyan berondong muda. Iya, doyan berondong muda. Kalau dulu bapak-bapaknya yang suka daun muda, sekarang ibu-ibu yang bersuami yang senang berondong muda. Bahkan seolah prestasi bila punya berondong muda.